Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Yes. Penjual para reseller terus bertambah. Kenapa? Karena Anda tidak bekerja sendiri, tapi bekerja dengan sekian banyak orang-orang inti. Waktu-waktu Anda beristirahat, masih ada distributor yang terus mengembangkan jaringan. Dia menemukan tipe A, dia menemukan tipe B, dia menemukan tipe C. Jaringan yang tumbuh dihasilkan oleh sebuah proses duplikasi yang terprogram, terencana, terjadwal, terukur, dan dibangun secara sengaja. Orang kenapa kok tetap miskin, orang kenapa yang kaya tetap kaya? Bedanya cuma satu aja, pola pikir. Hal yang kecil tetapi dampaknya luar biasa. Kalau kita kembali ke karyawan dan bos, ya, dikotomi yang paling jelas itu adalah yang satu adalah active income, yang satu adalah passive income. Proses perjalanan orang berpola pikirnya itu sudah akan berbeda. Seseorang yang ingin merubah kehidupannya untuk lebih berkualitas, kita ngambil dulu terminologi kaya. Kaya itu seperti apa sih terminologinya? Kaya itu menurut kamus bisnis multi level, menurut Robert T. Kiyosaki, yang namanya kaya itu bukan seberapa besar gaji yang diterima, tetapi seberapa cukup kebutuhan hidupnya itu dibiayai oleh pasif income-nya. Walaupun orang itu punya mobil, punya rumah, tapi hasilnya adalah hasil dari hutang. Dan cara menyaur hutangnya itu adalah dia bekerja, menukarkan waktu dengan uang, maka dia belum dikatakan kaya. Dia memiliki potensi untuk miskin. Karena aset yang dia miliki adalah nyawanya sendiri, tenaganya sendiri. Walaupun dia gajinya 30 juta. Nah, ada nih orang yang gajinya 5 juta. Yang 5 juta ini bersumber dari sebuah passive income. Artinya dia tidak kerja apapun, dia dapat 5 juta ini. Ya. Nah, tahun pertama dia dapat 5 juta karena dari hasil aset yang sudah dimiliki. Ya. Tahun kedua kan dia nganggur nih, nggak ngapa-ngapain dapat uang, kan namanya pasti income kan. Ya. Dan 5 juta saya pikir cukup untuk makan, untuk hidup cukup. Ya. Jadi hidupnya itu bahagia, nggak kerja ngapa-ngapain, dapat 5 juta, nggak punya utang, bahagia nggak? Iya. Nah, orang bahagia itu cenderung kreatif, ya, dia mensyukuri, dia nganggur. Nah, orang yang sudah terbiasa membangun aset, kalau nganggur, gatel nggak rasanya? Gatel. Pertanyaan saya, apakah menganggurnya itu lalu dia merencanakan untuk melamar pekerjaan? Enggak mungkin. Itu tidak mungkin. Dia pasti berpikirnya adalah untuk membangun aset yang baru. Apapun yang dia pikirkan, bagaimana cara saya bisa bekerja selama 2 tahun, lalu kemudian pekerjaan itu setelah 2 tahun saya tinggalkan bekerja. Sudah pola pikirnya adalah pola pikir, otak kanannya adalah pola pikir passive income,
Dia berpikir dari uang sekian ini mau jadikan apa ya? Wah, tak berikan becak aja. Apakah becak itu digenjot sendiri? Tidak. Ya becak belinya apa? Beli second. Second, misalkan 2 juta dapat becak. Lalu dia punya aset berupa teman-teman ada yang temennya tukang bengkel. Lalu karena dia punya pengennya itu nganggur terus, dia cita-citanya itu jadi penganggur. Jadi orang kaya itu sebenarnya bukan pekerja keras ya, dia pekerja cerdas. Becaknya disewakan, dia kerja nggak? Yang kerja siapa? Becak. Dia dapat tambahan penghasilan nggak? Berapa? 10.000 per hari. Kalau kalikan 30, Nah, itu kata. 300 ribu. Nah, 10 bulan dapat berapa? Bisa nggak beli becak lagi? Bisa. Ya. Tahun berikutnya akhirnya dia beli becak lagi. Tahun kedua dia terima berapa sekarang? Karena punya 2 becak. 20 ditabung. Tahun berikutnya jadi 6 juta. Akhirnya jadi becak berapa? Nah, jadi becak 2 kan? Sekarang dia punya 4. Jadi setiap kali dia beli itu 2 kali lipat. Yang kita contoh apa? Pola pikirnya. Dia tuh kepengen jadi apa? Penganggur. Cuma yang membedakan adalah dia memilih. Orang yang menyewakan becak itu dia memilih. Kamu boleh menyewa becak saya, tapi saya mau menjamin bahwa kamu bisa nyawa 10.000 tiap hari nyewa. Maka agar kamu bisa mendapatkan rezeki itu membayar sewa saya, maka kamu taat jari gini. Di training dulu orangnya. Orang ini menjadi aset. Biar kamu bisa mendatangkan hasil yang optimal di mana kamu tak ajari bahasa Inggris. Nah, pelanggan kamu yang biasanya mbok-mbok di pasar itu atau mak-mak yang mau belanja, yang kalau nawar kebangetan. Bang, berapa bang kesana? 10.000 biasa. Halah, 2.000 aja. Apa ketemu mak-mak gitu, bikin capek gitu kan. Maka kamu harus pindah pelanggan, meningkatkan kualitas pelanggan. Caranya bagaimana? Ya harus punya ilmu. Nah, mangkalnya di mana? Mangkalnya jangan di pasar, mangkalnya di hotel. Nah, jadi di sini ibarat Anda itu punya tukang becak atau ibaratnya Anda itu punya member, punya karyawan, itu karyawan yang tidak ceng-cengku, karyawan yang berkualitas, karyawan yang Anda bentuk, bukan hanya sekedar cuma modal tenaga doang. Tujuannya untuk apa? Menjamin agar dia tetap memberikan passive income kepada Anda. Jadi seperti itu pola pikirnya. Itu gimana saya menterin orang biar saya itu tujuannya itu apa? Biar nganggur. Sama teman-teman yang ada di Stokis sekarang ini ya, cuma sekedar ngata saja gitu. Kalau Anda sebagai seorang leader yang ngelola Stokis kok sampai rego barangi apal, itu saking Anda itu pelit, saking Anda pelitnya gitu loh. Tahu nggak maksud saya? Ceng apal itu admin Anda, jangan Anda. Kalau perlu itu Anda nggak perlu bahkan lupa dengan produk itu lupa. Yang hafal itu harusnya admin Anda. Saking pelitnya nggak mau nyisikan uang buat bayar admin. Kenapa? Karena waktu Anda habis. Waktu Anda itu habis untuk hal-hal yang bersifat administrasi yang tidak akan mungkin tumbuh.